Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwa azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Hujr qal haddatsana Shalih bin Umar Al-Wasiti an Abi Khaldah qal jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah wa alaihi thiyabun suf wa alaihi thiyabus suf faqala lahu Abul Aliyah innama hadhihi thiyabur ruhban in kana al muslimuna idza tazawaru tajammalu. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata telah menceritakan kepada kami Shalih bin Umar Al-Wasiti dari Abu Khaldah, ia berkata Abdul Karim Abu Umayyah datang kepada Abul Aliyah dalam keadaan memakai pakaian dari suf, dari bulu domba, wool. Maka Abul Aliyah pun berkata kepadanya, sesungguhnya ini hanyalah pakaian kaum rahib. Sesungguhnya ini hanyalah pakaian kaum rahib. Dulu kaum muslimin jika saling mengunjungi mereka dandan. Dulu kaum muslimin jika saling mengunjungi mereka dandan, mereka berpakaian yang bagus, berpakaian yang baik, berpakaian yang indah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah. Hadisnya di sini dari Abdul Karim bin Abu Umayyah dari Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in. Lalu Abul Aliyah menyebutkan perkataan tadi, berarti hadis ini hadis maktur sampai tabi'in. Di sini Abu Khaldah menceritakan bahwasanya Abdul Karim Abu Umayyah datang kepada Abul Aliyah. Kedua-duanya orang yang soleh. Hanya saja Abdul Karim Abu Umayyah soleh tapi hafalannya buruk. Sedangkan Abul Aliyah soleh plus orang berilmu, ya, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah. Jadi agak ada perbedaan. Kalau Abdul Karim bin Abu Umayyah dia soleh tapi hafalannya buruk, sedangkan Abul Aliyah dia soleh, hafalannya baik, dia juga orang berilmu. Nah, Abdul Karim bin Abu Umayyah ini dia soleh, tapi sekali lagi hafalannya pun baik, ya. Dia mendatangi Abul Aliyah dalam keadaan memakai pakaian dari suf. Suf itu bulu domba, wool. Nah, ini biasanya pakaian yang kalau zaman dahulu identiknya pakaian kaum sufi. Makanya kenapa disebut sufi? Karena berasal dari kata suf. Suf itu bulu domba, wool. Karena sufi generasi awal mereka sering memakai pakaian dari wool, bulu domba, untuk melambangkan apa? Zuhudnya, jauh dari dunia dan cinta akan akhirat. Nah, Abdul Karim Abu Umayyah ini datang kepada Abul Aliyah memakai pakaian dari wool, bulu domba. Maka Abul Aliyah langsung berkata, sesungguhnya ini hanyalah pakaian kaum rahib. Ini hanyalah pakaian kaum rahib. Rahib artinya orang yang ahli ibadah dari kalangan umat Nasrani. Artinya ini pakaian orang kafir. Identiknya pakaian orang-orang rahib, ahli ibadah dari umat Nasrani. Artinya tidak pantas menurut Abul Aliyah kalau memakai pakaian ini. Lalu Abul Aliyah menyebutkan alasannya. Karena dulu kaum muslimin jika saling mengunjungi mereka berpakaian yang baik, berpakaian yang indah, bukan berpakaian seperti ini dari bulu domba nampak kasar begitu. Nah, ini maksudnya Bapak, ya. Soal jelas, ya. Jadi kata Abul Aliyah ketika menyaksikan Abdul Karim Abu Umayyah memakai pakaian dari bulu domba, Abul Aliyah berkata, sesungguhnya ini hanyalah pakaian kaum rahib, pakaian orang kafir. Orang-orang muslimin dulu, siapa maksud muslimin dulu ini? Kalau yang ngomong tabi'in berarti siapa? Sahabat Nabi. Dulu kaum muslimin, dulu para sahabat, kalau mereka saling mengunjungi, mereka berpakaian yang indah, berpakaian yang baik, berdandan istilahnya itu. Tidak pakaian yang ala kadarnya, bahkan tidak layak dilihat. Nah, ini maksud hadis yang kita bahas ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, diantaranya pertama, larangan atau tercelaknya menyerupai orang-orang
kafir. Ya. Karena Abu Aliyah ketika menyaksikan di sini Abdul Karim Abu Umayyah memakai pakaian dari bulu wol, Abu Aliyah langsung berkata, sesungguhnya ini hanyalah pakaian kaum rahib, ahli ibadah dari umat Nasrani. Artinya apa? Ini terlarang, ya, menyerupai mereka, walaupun orang yang memakainya tidak ada niat untuk menyerupai mereka. Tapi kalau sudah serupa, tinggalkan. Karena itu identiknya pakaian dari bulu wol itu pakaian kaum rahib, ya, ahli ibadah dari umat Nasrani. Dan sayangnya pakaian seperti ini justru dipopulerkan oleh kaum sufi. Makanya banyak yang bilang kaum sufi ini nyerupai orang-orang Nasrani, ya, ahli ibadah dari umat Nasrani. Ya, karena kaum ahli ibadah dari umat Nasrani suka memakai pakaian dari bulu domba. Nah, kaum sufi pun ternyata begitu. Dengan alasan kami zuhud dari dunia, ya, kami fokus kami akhirat, nggak perhatian dengan dunia. Nah, tentu saja ini perkara yang tercela. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang menyaksikan kemungkaran maka hendaknya berusaha mengingkarinya. Contohnya di sini ketika Abu Umayyah, Abdul Karim Abu Umayyah memakai pakaian yang menyerupai orang kafir, sikap Abu Aliyah apa? Tegur. Jadi nggak pakai perasaan nggak enak, ya gimana? Nggak, kalau masalah salah tegur, ya, nggak perlu istilahnya tidak enak. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang melarang dari sesuatu hendaknya menyebutkan alasannya. Contohnya di sini Abu Aliyah ketika menegur Abu Abdul Karim Abu Umayyah memakai pakaian dari bulu wol, Abu Aliyah menyebutkan ini pakaian kaum rahib, ahli ibadah umat Nasrani. Ini pertama. Lalu kedua disebutkan, dulu kaum muslimin kalau saling mengunjungi tidak memakai pakaian seperti ini. Jadi dilarang, tapi disebutkan juga alasannya. Biar apa? Biar lebih meyakinkan. Ya, itu yang ketiga, ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan bagi orang yang berkunjung kepada orang lain untuk memakai pakaian yang baik dan indah. Pakaian yang baik dan indah, bukan pakaian yang baru, tapi pakaian yang baik dan indah, sebagaimana ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi kalau saling mengunjungi dari satu rumah ke rumah lain, mereka memakai pakaian yang baik. Dan inilah adab Islami. Jadi berbeda dengan kaum sufi. Kaum sufi mereka memakai pakaian buruk dengan alasan dengan alasan zuhud, tapi mereka menyalahi adab Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.